Shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Hari ini kita diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kembali melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Kita percaya ini semua karena berkat dari Tuhan. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Sebelum kita memulai atau melanjutkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak duduk yang manis, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Hari ini kami masih sehat, kami kuat, kami diberkati, kami dilindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang pada Tuhan, kami berbakti bersama-sama melalui ibadah sekolah minggu secara online. Kami berdoa dimanapun juga kami berada, kiranya berkat yang terbaik dari Bapa di surga kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memelihara iman kami, memelihara iman anak-anak kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang baik. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anak, Bu Tia tahu, anak-anak pasti sudah sangat rindu ya dengan teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita bersyukur sekalipun kita rindu, kita tetap bisa bertemu. Mungkin yang punya HP kita bisa video callan gitu ya. Dan yang terpenting kita bisa terus mendoakan teman-teman kita gitu ya. Kita beruntung karena anak-anak tahu enggak, kita itu adalah orang-orang yang
berbahagia dan paling beruntung di dunia ini karena kita bisa memanggil Tuhan kita, Allah semesta alam yang menciptakan dunia ini dengan sebutan Bapa. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak pencipta alam semesta. Oleh karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya seperti kita kepada orang tua kita taat, oleh karena itu Tuhan juga ingin kita taat kepada Tuhan. Taatnya seperti apa? Tuhan mau kita melakukan sesuatu nih gitu ya, dan ada banyak perintah Tuhan. Anak-anak pasti tahu, kalau belum tahu nanti bisa tanya ke orang tua. Salah satunya kita bisa belajar dari lagu pujian ini. Kita akan pujikan Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan ya anak-anak di rumah. Kita tepuk tangan bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh benci. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Anak Tuhan tak boleh benci. Nah, anak-anak, dari lagu ini kita belajar kehendak Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya, yaitu kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh benci, nggak boleh apa lagi, nggak boleh males gitu ya, dan banyak lagi. Kalau anak-anak mau tahu perintah Tuhan seperti apa lebih banyak lagi, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, kita akan duduk yang manis, kita akan persiapkan hati kita, telinga kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita lebih tahu lagi nih apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita akan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Shalom anak-anakku semua. Oke, tadi anak-anak sudah mulai untuk berpuji memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh datang di hadapan Bapa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku, kita akan mulai online lagi ya saat ini ya. Yang sudah bisa membaca Alkitab, Alkitabnya dibuka dan kita akan bersama-sama membaca. Dan yang belum bisa membaca, mendengarkan dari Bu Endang yang akan membaca saat ini. Kita buka dari Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13, yang beginilah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh dan membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dan dalam buli-buli di bawah mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu itu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan tiba saatnya." Nah, anak-anak semua, ini tadi sudah membaca dari firman Tuhan, berbahagialah kalian sudah membacanya. Nah, sekarang kamu lihat semua dari ini, Bu Endang punya gambar. Inilah anak-anakku, ke-10 gadis-gadis tadi yang pinter dan yang bijaksana ataupun gadis yang bodoh. Nah, semua pada mempersiapkan pelita mereka masing-masing, yaitu lampu. Nih lihat semua, nih mbak-mbak cantik semua. Mungkin kalian pernah diajak dari anak-anak semua, diajak oleh mamahmu atau ibumu pergi ke temanten menghadiri perkawinan. Nah, mungkin anak senang sekali ya. Ada yang berdandan cantik, ada yang bersolek manis, memakai baju bagus seperti mbak-mbak ini. Mereka akan menyambut mempelai laki-laki yang sedang didandani yang bagus. Nah, bagus semua, cantik semua. Nah, gadis yang 5 ini, yang bijaksana ataupun yang bodoh ini sudah mempersiapkan diri menyambut mempelai laki-laki. Aduh, saking lamanya ke-10 gadis ini menunggu-nunggu. Kok mempelai prianya belum datang ya? Duh, aku sudah mengantuk sekali, capek. Kalau anak-anak menunggu capek enggak ya? Mungkin kalau anak-anak di sini kalau menunggu mungkin kok lama sekali nggak datang-datang, mungkin capek. Lihat ini semua. Akhirnya 10 gadis itu pada tidur karena sudah mengantuk ini. Pada tidur semua. Waduh, sudah pada tidur semua padahal mempelai laki-lakinya belum datang. Dan sampai malam hari ada teriak-teriak orang, "Hei, bangun semua, bangun semua, mempelai prianya datang." Wah, semua pada bersiap
mandikan rambutnya, bajunya. Aduh, udah cantik belum ya? Udah cantik belum ya? Aduh, ya ampun. Yang gadis bijaksana sudah siap sedia, lampunya sudah menyala, persiapan minyaknya di bawah ini sudah ada. Aduh, yang ini aku sudah siap menyambut mempelai laki-laki karena aku sudah membawa minyak di dalam buli-buli. Nah ini loh lampunya ya, seperti lampu apa ya? Lampu Aladin ya, bagus sekali. Ini sudah ada minyaknya dalam lampu ini. Ya, yang gadis bijaksana membawa persiapan minyak persiapan, tapi yang bodoh tidak membawa. Ini yang bodoh ini. Aku minta minyakmu, Mbak. Aku minta minyakmu sedikit. Aku minta minyakku sedikit. Nanti takutnya nggak bisa nyala. Nggak bisa. Minyakku ini untuk minyak aku sendiri. Takutnya nanti kalau aku bagi ke kamu, minyaknya tidak akan cukup sampai selesai nanti. Sekarang kamu pergi aja. Pergi sana loh, penjual di depan itu loh, membeli minyak untuk lampumu. Aduh, ini pada mati nih lampunya. Aduh, gimana? Sudah cepat, beli minyak sana cepat. 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya, mereka berjalan keluar ke depan membeli minyak. Nah, karena tidak mempersiapkan diri ini. Yang 5 mempersiapkan diri, pas mempelai prianya datang. Wow, mempelai prianya datang, ganteng sekali. Nah, ini akhirnya 5 gadis yang pintar tadi, yang bijaksana tadi, bisa bersama-sama masuk mengiringi atau di belakangnya mempelai pria, menyambut mempelai pria, bersama-sama masuk ke dalam pintu yang gerbang tadi. Nih bersama mempelai prianya ini. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Wow, bersama-sama masuk dengan mempelai pria di pelaminan. Sedangkan yang kelima yang bodoh tadi baru membeli minyak. Waduh, di luar. Nah, akhirnya setelah membeli minyak tidak boleh masuk. Aduh, pintunya sudah ditutup, kita tidak bisa masuk. Gimana ini? Mas, tolong bukain pintu, aku ingin ketemu mempelai prianya. Tolong bukain pintu, aku ingin masuk. Mas, bukain pintunya, aku ingin masuk, Mas. Yang keempat, tolong, aku ingin menyambut mempelai pria, aku ingin masuk. Aduh, kelimanya juga, aku ingin masuk melihat mempelai prianya, tolong bukain pintu. Wah, yang kelimana ini sudah nggak boleh masuk. Terus mempelai prianya datang. Aku tidak mengenal kamu. Nah, akhirnya kelima gadis yang bodoh tadi tidak boleh masuk menyambut mempelai pria yang sudah persiapan sejak sore. Akhirnya karena apa? Tidak mempersiapkan diri membawa minyak-minyak di dalam buli-buli mereka, tidak ada minyaknya. Akhirnya tidak boleh masuk. Nah, anak-anak semua nih yang 10 tadi, mereka sudah mempersiapkan dirinya membawa minyak. Seperti kalian di dunia ini harus mempersiapkan diri sebelum Tuhan memanggil kita. Apa persiapan kita? Nah, 1, sekolah minggu kita berdoa memuji Tuhan. Kalau senang-senang nggak memuji Tuhan, nggak ke gereja, nggak sekolah minggu, dolan terus setiap hari, nggak mendengarkan orang tua, kita tidak akan mempersiapkan diri, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tidak bisa menyambut manten pria. Nah, anak-anakku semua, coba kalian tadi sudah mendengar apa ya?
mendengar kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Coba Bu Endang tanya pada kalian, kalian ingin bodoh atau ingin bijaksana ya? Coba yang belakang ini. Oh, pinter semua, mesti ingin gadis yang bijaksana. Karena apa? Mempersiapkan diri. Kalau gadis yang bodoh seenaknya sendiri, sing penting aku datang, minyakku habis ya ndak urusan, sing penting aku datang. Boleh masuk ndak nanti tadi? Boleh masuk menyambut pria ndak? Teman-teman pria ndak boleh. Nah, menyesal ndak? Kasihan, sejak sore sudah persiapan bagus, dandan yang cantik, akhirnya nggak boleh masuk menyambut mempelai pria. Oke, anak-anakku semua, coba kamu lihat lagi, kita ulang lagi, gadis yang bodoh dan yang pintar. Oke, anak-anak semua, sekian firman Tuhannya. Mungkin minggu depan kita sambung lagi. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau telah berkati kami. Engkau akan berkati kami Tuhan, dan kami akan pulang. Tuhan pimpin kami, lindungi kami, pertemukan kami dengan keluarga kami. Bapa berkati supaya kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tahu apa yang Tuhan mau untuk anak-anak lakukan. Sekarang kita akan menanggapi firman Tuhan dengan satu pujian TAAT, taat, dengan anak-anak memberikan persembahan. Ya, dipersiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan pujian TAAT, taat. Mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari anak-anak di rumah kita berdiri bersama-sama, sikap yang baik. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kita akan berdoa penutup, dan selanjutnya kita akan mengakhiri doa penutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Kami persembahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menerima ibadah kami, Tuhan menerima puji-pujian kami, Tuhan menerima persembahan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Kiranya kami, anak-anakmu, juga orang tua, juga guru-guru sekolah minggu, boleh melakukan firman Tuhan
dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya kami diberkati dalam sekolah kami, keluarga kami, dalam bermain kami, kiranya kami senantiasa dilindungi, disertai, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, Bapa terima kasih. Yesus memberkati.